Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 83. Ingin kembali bersama. Sean tidak ke sini untuk mengambil kembali gelang giok itu. Saya tidak akan mengambil apa yang sudah saya berikan. Terlebih lagi, saya tidak ingin memakan makanan di keluarga Wangsa secara cuma-cuma selama 3 tahun ini, kata Sean. Hidup Sean bergantung pada keluarga Wangsa selama 3 tahun terakhir dan dia juga tidak ingin menjadi bahan pergunjingan karena hal ini. Nenek Wangsa mengangguk-angguk sambil mengambil kembali gelang giok ini. Nenek Wangsa selalu menyukai gelang ini. Bahkan, ketika kemarin Nenek Wangsa mengetahui bahwa gelang ini benar-benar merupakan pemberian Sean, dia memegangi gelang ini hingga tertidur pulas. Sean menggendong Holy si Pudel dan berkata, "Jika tidak ada hal lain lagi, saya permisi dulu." Tunggu sebentar. Diana cepat-cepat menghentikan Sean dan berkata, "Aku ingin mengobrol berdua denganmu. Tidak akan memakan waktu lama." Lana mendekat dan berkata, "Benar, Sean. Kamu bahkan belum sampai semenit berada di sini. Kamu sudah ingin pergi tanpa duduk terlebih dahulu. Kamu terlalu tergesa-gesa." Nenek Wangsa turut memohon untuk Diana. "Bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi suami dan istri selama 3 tahun. Jika kamu tidak setuju lagi, bisa-bisa cucuku Diana ini akan berlutut lagi dan memohon padamu." Begitu Sean melihat lutut merah Diana, dia juga benar-benar tidak ingin melihat Diana berlutut lagi. Dia akhirnya menjawab, "Baiklah." Diana tidak bisa naik tangga. Jadi Sean menemaninya naik lift sampai di sebuah kamar di lantai 2. Begitu memasuki kamar, Sean melihat bahwa kamar ini ditata dengan sangat hati-hati. Gaya dan suasana kamar ini sama dengan kamar Diana di alam sutera. Selagi melamun, Sean membayangkan dirinya sedang kembali ke rumah yang ditinggalinya selama 3 tahun terakhir. "Sean, tidak ada bangku di ruangan ini. Kita berbicara sambil duduk di tempat tidur saja." Diana duduk di tempat tidur terlebih dahulu. Tentu saja Sean tidak memilih untuk duduk di sampingnya. "Aku berdiri saja," kata Sean. Diana tidak memaksa Sean dan menundukkan kepalanya, seperti seorang siswi SMP yang pemalu. Dia menggosok-gosok kedua tangannya dan kedua kakinya tertutup rapat. Suaranya juga terdengar sangat lembut. "Begini, soal kemarin. Terima kasih." Diana mengangkat kepalanya dan menatap Sean. Ketika Sean melihatnya, dia merasa saat ini Diana sangat mirip dengan saat keduanya pertama kali bertemu. Saat mereka pertama kali bertemu, Diana masih seorang mahasiswi. Keluarga besarnya menjodohkannya dengan seorang pria asing yang sama sekali tidak dikenalnya untuk menjadi suaminya. Di malam pertama mereka, Diana juga berbicara dengan lembut seperti ini. Itu juga merupakan saat-saat yang paling Sean sukai dari Diana. Tentu saja, Diana berlaku seperti ini atas instruksi Hilda. Hilda percaya bahwa bagian terbaik dari suatu hubungan adalah pertemuan pertama. Jadi dia meminta Diana untuk membuat suasana seperti saat pertama kali berkenalan dengan Sean. "Berterima kasih padaku." Sean cukup terkejut. Dia kemarin benar-benar berhati dingin dan sangat kejam pada Diana. Dia bahkan membiarkan Diana berlutut sambil diguyur hujan lebat di halaman rumahnya selama 2 jam dan tidak menganggapnya sedikit pun. Bukannya membenci Sean, Diana justru berterima kasih padanya. "Perawat sudah memberitahukan semuanya padaku," Diana berkata dengan lembut. Dia masih merasa malu-malu saat mengucapkan kalimat ini. Oh, baru pada saat itulah Sean mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perawat tidak mengikuti instruksinya dan mengatakan yang sebenarnya pada Diana. Namun, kebenaran yang sesungguhnya tetap tidak terlihat. Saat Diana pingsan,
Sean membawanya ke dalam rumah agar tidak terus kehujanan. Hal ini wajar dilakukan oleh sesama manusia. Belum lagi, Gianna adalah mantan istrinya. Bahkan, jika itu seorang yang asing atau tunawisma sekalipun, Sean akan tetap berbuat seperti itu. Entah perawat itu mengikuti instruksi Sean atau tidak, dia juga tidak peduli. Tanpa disangka, Gianna berkata, Sean, mengenai apa yang kamu perbuat padaku tadi malam, aku tidak menyalahkanmu. Sean langsung tertegun. Dari cara bicara Gianna, seolah-olah Sean sudah mengambil keuntungan darinya. Sean malah jadi naik pitam. Benar. Begitu melihatmu pingsan tadi malam, aku menggendongmu dari halaman dan membawamu masuk ke rumah. Kenapa? Apa aku tidak boleh menggendongmu? Hanya karena aku menggendongmu sebentar, kamu sudah mau menyalahkanku. Iya. Tanda seru. Sean benar-benar marah karena Gianna sudah memperlakukannya seperti ini selama 3 tahun terakhir. Jangankan menggendong, menyentuh tangannya saja bahkan tidak diperbolehkan. Suatu ketika mereka sedang mencoba mobil Porsche manual antik tahun 1980-an. Karena Gianna duduk agak ke tengah, punggung tangan Sean tidak sengaja bersentuhan dengan paha Gianna saat ingin mengganti persneling. Gianna sangat marah saat itu. Dia bahkan mengomeli Sean sepanjang hari dan menyebutnya tidak tahu malu dan mengambil keuntungan darinya. Hari seperti ini benar-benar menyesakan. Jelas-jelas mereka adalah pasangan suami istri. Jadi mengapa tidak boleh bersentuhan? Kakek meminta Sean untuk menjadi menantu parasit sejati, bukan pelayan sejati. Jika dia tidak bisa menyentuh istrinya sendiri, apa perbedaan antara dirinya dan seorang pelayan di keluarga Wangsa? Bukan, bukan. Kamu jangan marah begitu, kata Gianna. Suamiku, kamu boleh melakukan apa saja padaku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Gianna segera memeluk Sean. Tetapi pria itu segera mendorongnya menjauh dan menegurnya dengan galak. Jangan panggil aku suami. Panggil aku Sean. Karena kakinya cedera dan tubuhnya lemah, Gianna tidak bisa memaksa Sean seperti kemarin. Dia merasa dirinya disalahkan dan berkata, Sean, aku memang hampir saja melakukan kesalahan padamu. Tapi memangnya kamu juga tidak bersalah. Gianna mulai menyalahkan. Jelas-jelas kamu anak keluarga kaya raya. Tapi kamu membohongi kami dan bilang bahwa kamu seorang gelandangan miskin. Kamu sudah menipuku selama 3 tahun penuh. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sejak awal, aku pasti tidak mungkin memedulikan seseorang seperti Cahyadi. Sean tahu dirinya telah menyembunyikan kebenaran ini selama 3 tahun dan hal itu juga sangat tidak adil bagi Gianna. Kamu benar. Jawab Sean. Aku sudah menyembunyikannya selama 3 tahun. Aku juga salah. Begini saja. Saat kamu sudah sembuh, aku akan mengajakmu makan di luar. Saat itu, aku akan menebus kesalahanku padamu. Menebus. Perasaan Gianna tiba-tiba menjadi girang. Menebus apa? Apa dia ingin kembali bersamaku lagi? Ingin menikahiku lagi? Ya Tuhan. Apa itu artinya mobil mewah Maybach edisi terbatas dan villa di Phuket? Semuanya sudah menjadi milikku. Gianna meraih tangan Sean dengan penuh semangat dan berkata, aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Kita bisa pergi besok. Besok kita pergi makan bersama saja. Sean melirik kaki Gianna lagi. Lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu besok. Pergi kemana? Mie ayam instan yang di luar kota itu? Tanya Gianna. Sean tertawa dan berkata, sekarang aku adalah seorang presiden direktur. Bagaimana mungkin aku membawamu ke depot kecil seperti itu? Bagaimana kalau kita pergi ke restoran Oku saja? Bukankah kamu selalu menyukai suasana di sana? Iya, iya. Jawab Gianna kegirangan. Sean melepaskan jari-jari Gianna. Lalu berkata, aku sudah harus pergi. Aku akan mengantarmu, sahut Gianna. Sean menolak. Tidak perlu. Istirahatlah saja. Sean meninggalkan kamar bersama Holly si pudel dan turun ke lantai 1.
Oh, Sean. Baru mengobrol sebentar. Kenapa sudah keluar? Mengobrol lebih lama. Lana agak sedih ketika melihat Sean turun begitu cepat. Keluarga mereka sudah terlanjur berharap Sean dan Giana akan tidur nyenyak. Bagaimanapun, di mata keluarga Wangsa, mereka menganggap bahwa Sean masih menginginkan tubuh Giana. Tidak perlu. Tukas Sean. Besok kami sudah berjanji untuk makan bersama. Lana dan yang lainnya menjadi girang ketika mendengar hal ini. Ada kemajuan. Sean bersedia makan dengan Giana. Ini menunjukkan bahwa keduanya masih memiliki kelanjutan. Lain halnya dengan Yuana. Begitu mengetahui hal ini, Yuana benar-benar merasa cemburu. Dia segera mendekat dan berkata, Sean, aku rasa kita juga perlu mengobrol berdua juga. Sean tidak memberi Yuana kesempatan sama sekali. Mainlah di luar saja. Petik 2. Episode 84. Luciliono memohon pengampunan. 3 tahun lalu, ketika Sean baru mengenal Yuana, postur tubuhnya belum seseksi ini. Waktu itu Yuana hanyalah seorang gadis SMA di bawah umur dan terlihat seperti gadis kecil dari atas sampai bawah. Sedari dulu, Sean selalu menganggap Yuana sebagai adik perempuannya dan tidak pernah memiliki pemikiran lain terhadapnya. Namun, baru-baru ini Sandi si bajingan itu sering mengirim beberapa foto pribadi Yuana ke WhatsApp Sean. Semua foto yang dikirim adalah foto-foto yang membuat orang mimisan dan tidak bisa tenang karena melihatnya. Akibatnya, sekarang Sean sama sekali tidak berani menatap Yuana. Begitu melihatnya, Sean akan langsung memikirkan foto-foto itu, kemudian memiliki pikiran-pikiran buruk padanya. Hal ini membuat Sean merasa dirinya sangat berdosa. Tidak peduli betapa Sean mendambakan tubuh Giana, tetap saja itu merupakan hal yang wajar, masuk akal, dan tidak melanggar hukum. Hanya saja, Sean tidak seharusnya memiliki pemikiran seperti itu terhadap Yuana. Akhirnya, Sean terus mengabaikan Yuana dan meninggalkan rumah keluarga Wangsa. Seluruh keluarga Wangsa pun keluar untuk mengantarnya. Begitu mobil Sean benar-benar menjauh dari rumah, barulah mereka berbalik dan masuk. Begitu kembali ke mobil, hal pertama yang Sean lakukan adalah menghubungi pengurus rumah tangga Virus. Pengurus Virus. Tuan Muda, apa ada perintah yang ingin Tuan Muda berikan pada saya? Apakah cucumu masih ada di Jakarta Pusat? Aku ingin mengaturkan kencan buta untuknya. Benar. Dia ada di Jakarta Pusat. Saya akan menyuruhnya datang. Ya. Sebenarnya, alasan mengapa Sean setuju untuk makan bersama Giana besok bukan karena ingin memberinya kesempatan dan kembali bersamanya, melainkan untuk tujuan lainnya. Dalam 3 tahun terakhir, fakta bahwa Sean sudah menyembunyikan identitasnya dari Giana memang tidak adil bagi mantan istrinya itu. Karena itu, Sean akan menebusnya. Sean akan memperkenalkan Giana pada putra keluarga konglomerat dengan aset yang hampir mencapai 20 triliun dan juga kebetulan merupakan cucu pengurus rumah tangga Virus. Meskipun Virus adalah anak buah keluarga Yuwono, kekuasaan dan asetnya di luar jangkauan keluarga Wangsa. Karena itu, cucu Virus pasti layak untuk bersanding dengan Giana. Jika Giana bersedia, ini sama saja dengan menikahi keluarga konglomerat. Menurut Sean, Giana ingin kembali padanya hanya karena uang. Jika benar demikian, maka Giana tidak perlu repot-repot. Bukankah kamu menyukai uang? Kalau begitu aku akan memperkenalkanmu pada seorang pria kaya, pikir Sean. Satu-satunya hal buruk tentang cucu Virus adalah tubuhnya yang cacat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, bukankah ini sesuai dengan selera Giana? Tidak sekamar dengan Sean selama 3 tahun membuktikan bahwa Giana tidak peduli dengan hal semacam ini. Sambil memikirkan ini, mobil Sean melaju dengan cepat ke kawasan perumahan Pondok Indah. Presdir Yuwono. Presdir Yuwono. Tadi malam, ketika Sean tiba di depan pintu rumahnya, Hilda dan Giana menghentikannya. Sean tidak menduga ada wanita lain yang juga menghentikannya hari ini. Begitu Sean membuka jendela,
Ternyata wanita itu adalah Ibu Cahyadi, Lucy Liono. Lucy ini benar-benar tekun. Dia bahkan berada di perusahaan Sean sepanjang hari dan menunggu Sean tanpa makan atau minum tadi. Sekarang, dia sudah menunggu di kediaman Sean dan berlari menghampirinya. Sean berkata pada Lucy, "Nyonya Pangestu, pulanglah. Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda." Lucy memohon dengan getir. "Presdir Yuwono, saya mohon pada Anda. Beri saya sedikit waktu. 5 menit saja sudah cukup." Sean menggelengkan kepalanya. Ketika melihat Lucy memohon dengan sangat, dia pun akhirnya berkata, "Masuklah." Sean tidak membiarkan Lucy masuk ke mobil, tetapi membiarkannya berlari mengikutinya di belakang mobil. Orang-orang dari keluarga Pangestu tidak layak duduk di mobil yang sama dengan Sean. Sean tidak meminta pelayannya untuk menyiapkan teh, air, atau yang lainnya ketika tiba di lantai 1 rumahnya. Begitu duduk di sofa, Sean langsung berkata, "Ada perlu apa? Katakanlah." Lucy tidak berani berbelit-belit dan langsung berbicara ke intinya. "Presdir Yuwono, saya juga baru benar-benar mengerti apa yang terjadi antara Anda, Cahyadi, dan Giana setelah bertemu dengan Anda kemarin. Cahyadi si bajingan ini jelas-jelas tahu bahwa Giana sudah bersuami, tapi masih saja merayunya. Dia memang harus dihajar. Saya dan ayahnya sudah menghajarnya dengan sangat keras." Kata Lucy lagi. Tapi, menurut pengakuan Cahyadi dan Giana, keduanya sama sekali tidak melakukan apapun. Jadi Nona Giana masih suci dan perawan. Sean menjadi sangat marah. "Jangan membahas ini dengan saya. Saya melihat putra Anda dan mantan istri saya menyewa kamar hotel dengan mata kepala saya sendiri. Benar, benar, benar." Meskipun tidak terjadi apapun, Cahyadi tetap bersalah karena sudah memiliki pikiran seperti itu. Hanya saja, Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ini semua pada Cahyadi. Si Giana ini selalu membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Jika bukan karena dia terus merasa Presdir Yuwono tidak kompeten, dia juga tidak mungkin menerima Cahyadi. Lucy terus berusaha menjelaskan. Sean mendengus dingin dan memperingatkan, "Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah Giana. Saya punya cara sendiri untuk menghukumnya. Hanya saja, jangan pernah Anda sepenuhnya menyalahkan Giana atas masalah ini." Lucy merasa sangat cemas ketika mengetahui baik Giana maupun Cahyadi tidak akan dapat lolos dari hukuman Sean. Dia langsung bertanya, "Saya ingin bertanya, Presdir Yuwono berencana menghukum putra saya dengan cara seperti apa?" Sean berpikir sejenak sebelum menjawab, "Tidak tahu. Mungkin saya akan meminta pendapat Andi dan John. Seharusnya mereka cenderung ingin mengebiri Cahyadi." Kepala Lucy terasa semakin berat usai mendengar kalimat ini. Dia seketika berlutut di depan Sean dan memohon, "Presdir Yuwono, Cahyadi masih begitu muda dan belum memiliki anak. Saya mohon, mohon agar Anda jangan menghukumnya dengan kejam." Air mata Lucy mengalir sangat deras bagaikan hujan. Dia menunjukkan dengan sangat jelas seperti apa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu. Sebenarnya, sebelum Lucy datang kemari, dia sudah menyiapkan beberapa wanita untuk Cahyadi. Setelah melewati tadi malam, seharusnya sudah ada wanita yang hamil dan mengandung darah daging Cahyadi. Lucy yang berlutut di depan Sean membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Lucy adalah seorang tetua. Dia juga memiliki reputasi dan pengaruh tertentu di lingkaran bisnis Jakarta. Jika mengesampingkan hal-hal ini, Sean sangat mengagumi karakter, penampilan, dan cara Lucy berbicara. Tetapi, Sean juga tidak membantunya berdiri. Putra Lucy sudah melakukan sesuatu yang salah. Jika Lucy mau berlutut, maka berlutut saja. Kalau begitu, bagaimana jika memotong jarinya? Tanya Sean. Lucy terus berlutut dan memohon, "Presdir Yuwono. Seperti kata pepatah, anak adalah harta orang tua yang paling berharga. Jika Anda memotong jarinya,
Itu sama saja dengan memotong jari kami. Tolong lepaskan Cahyadi dan jangan sakiti dia. Sean mendengus dingin dan mencibir. Anda memang sama sekali tidak ingin anak Anda membayar harga apapun. Putra Anda telah mencari gara-gara dengan saya. Sementara saat ini saya adalah orang nomor 1 di dunia bisnis Jakarta. Kata Sean dengan tegas. Semua orang tahu masalah apa yang sudah diperbuat oleh putra Anda bersama mantan istri saya. Jika saya tidak sedikit menghukumnya dan hanya membiarkannya berlaku sesuka hati di Jakarta seperti tidak terjadi apa-apa, bagaimana saya bisa tetap berada di Jakarta nantinya? Tanda seru. Lucy setuju dengan perkataan Sean. Sebagai Presiden Direktur Grup Citra Abadi, Sean sangat terkenal dan memiliki kedudukan. Jadi, setelah identitas Sean terungkap, semua orang membicarakannya. Tidak mungkin Sean tidak memedulikan harga dirinya. Sean melihat Lucy yang tiba-tiba terdiam selama 3 menit. Melihatnya seperti itu membuat Sean bertanya-tanya, apa ada sesuatu yang terjadi pada Lucy? 3 menit kemudian, Lucy tiba-tiba melepas pakaian luarnya dan berkata, Presdir Yuwono, saya bersedia membantu Anda untuk mendapatkan harga diri Anda. Petik 2. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.